Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhusu khususan ila Syekh Zainuddin Al-Maribari Syekh Abu Bakar Sattatimiyati wa nakhususan Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur Kiai Haji Ahmad Hisham Kiai Haji Muhammad Hashim Kiai Haji Ahmad Musyari Syafaat wa ila jami'i man hadaru fi hadzal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana ma dana fi 'ulumihi wa fi madadi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu 'alal kifayati wa yahsulu bi fi'lil ba'di adhanun wa iqamatun li khabari sahihaini idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum lidzakarin walau sobiyan munfaridan wa in sami'a adanan min ghairihi 'alal mu'tamad. Kita masih membahas tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah yang apabila dilakukan oleh salah satu maka yang lain sudah gugur tuntutan kesunatannya. Tapi seandainya pada satu waktu sholat tidak ada satupun yang mengumandangkan adzan, maka bagi yang lain semuanya terkena hukum makruh, yaitu tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah kemudian adzan dan iqamah itu hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya adalah sunnah kifayah. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah hadir waktu melaksanakan sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Jadi cukup salah satu saja yang adzan. Jangan kemudian waktunya masuk sholat isya nanti satu masjid adzan semuanya. Masing-masing adzan karena hukumnya sunnah. Dia adzan semuanya. Parade adzan namanya itu. Adzan. Cukup satu orang, bagi yang lain sudah gugur tuntutan untuk mengumandangkan adzan. Nah dalam hal ini walau munfaridan, walaupun sholatnya itu sholat munfarid, artinya kita ini sholatnya sholat sendiri. Ayyusanu al-adhan wal iqamatu lidzakari, walau sholat munfaridan, ay min ghairi jama'atin, sawa'un kana bi imron au sohro. Jadi sebenarnya walaupun kita ini sholatnya sholat munfarid, sholat tidak berjamaah, maka disunatkan untuk adzan dan iqamah. Namun demikian jangan pula di rumah pasang speaker nanti adzan sendiri. Mau sholat munfarid aja adzan pakai speaker pula. Hayya 'alas shalah di rumah, masing-masing rumah adzan. Wah ini nanti jadi syiar yang kelewatan. Jadi kalau kita misalnya tidak sempat melakukan sholat secara berjamaah, disebabkan karena memang satu kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk berjamaah. Misalnya ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditunda dan status kita ini masih status karyawan. Tidak memungkinkan untuk kita ngeyel sama bos kita, bisa dipecat kita nanti. Dalam kondisi seperti ini kemudian nanti kita sholatnya munfarid, sholat sendirian, ya disunatkan adzan. Adzan dan iqamah. Karena bisa jadi nanti kalau kita ini sholat, walaupun sholatnya sendirian, ada makmum di belakang kita. Tapi kita nggak melihat. Dari golongan jin, bisa jadi jin itu makmum sama kita.
Karena jin itu pada dasarnya mendapatkan khitab yang sama seperti manusia, yaitu wajib untuk melaksanakan tuntutan ibadah yang dilakukan oleh orang mukallaf. Jadi jin itu juga sama sholat, sama seperti kita sholat. Cuman jin adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat, sehingga bisa jadi walaupun kita sholatnya munfarid, tapi ternyata di belakang kita ada makmum dari golongan makhluk lain, yaitu golongannya jin, makmum sama kita. Nah, bisa jadi nanti ketika kita melakukan sholat sendirian di masjid, tiba-tiba ada sesama musafir yang datang kemudian makmum sama kita. Bisa jadi. Jadi walaupun sholatnya sholat munfarid, sholat sendirian, itu tetap disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Walau sobian. Jadi adzan itu sudah boleh dilakukan walaupun yang melakukan itu anak kecil. Ai mumayyizan. Artinya anak kecil yang memang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, itu adzannya sah, bisa menggugurkan kesunatan. Jadi kalau misalnya di satu masjid yang bertindak sebagai muadzin ini masih anak-anak SD sekaligus belajar adzan, ya enggak apa-apa. Itu sudah bisa menggugurkan tuntutan kesunatan daripada mengumandangkan adzan. Wa in sami'a adanan min ghairihi alal mu'tamad. Walaupun misalnya kita ini sudah mendengar adzan dari orang lain. Kecuali begini, kalau kita di Masjid Al-Kafah sudah dikumandangkan adzan, sedangkan kita ingin melaksanakan sholat berjamaahnya di Masjid Al-Kafah, maka kita nggak perlu adzan lagi. Tapi kalau ada dua masjid berdekatan, misalnya Masjid Oma atau Masjid Kuba, itu pas kebetulan anginnya ke sini, sehingga alunan adzan yang ada di masjid itu terdengar jelas di sini. Sedangkan kita mendengar adzan itu tidak untuk melaksanakan sholat berjamaah di tempat dikumandangkan adzan, tapi kita melaksanakan sholat berjamaahnya di tempat lain, maka kita tetap disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Walaupun kita sudah mendengar adzan dari orang lain, tapi kita tidak ingin berjamaah dengan orang itu. Sementara kita ingin mendirikan jamaah di masjid kita. Jadi kayak di kampung itu musola itu deket-deketan gitu, sana adzan sini adzan juga nggak masalah. Yang jelas kecuali kalau misalnya kita ini mendengar adzan dan kita ingin berjamaah di masjid atau musola di tempat dikumandangkan adzan itu, maka tidak lagi disunatkan untuk adzan. Tapi kalau kita tidak hendak berjamaah di tempat dikumandangkan adzan, maka kita masih disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Karena memang kita ingin berjamaahnya di tempat tidak bersamaan dengan tempat yang sedang dilaksanakan sholat berjamaah. Limaktubatin walau faitatan. Sholat adzan dan iqomah itu sunnah dikumandangkan untuk sholat maktubah, artinya sholat fardu 5 waktu. Walau faitatan, walaupun sholat yang dilakukan itu sholat yang faitah, itu artinya sholat qadha. Walaupun sholat qadha, kalau misalnya kita ini tidak bisa melakukan sholat tepat pada waktu yang ditetapkan, kemudian karena dalam situasi dan kondisi misalnya terjebak macet, kita pengennya sholat dalam perjalanan nanti itu kita udah hitung ini, kita nyampe lah sholat asar nanti di rest area depan sana itu biasanya nyampe, tapi ini macet total. Akhirnya waktu asar tiba kita masih di tengah jalan, mau minggir udah gak memungkinkan, jalannya jalan tol. Kemudian kita mau berhenti di tengah jalan untuk sholat, gak memungkinkan karena kendaraan padatnya luar biasa. Jadi mau gak mau kita harus mengikuti arus itu, tidak bisa minggir, sementara kita masih jauh dari rest area. Sampai pada akhirnya waktu asar itu sudah lewat, masuk waktu maghrib. Dalam kondisi yang seperti itu, maka yang kita lakukan apa? Misalnya ini satu rombongan, satu kendaraan, satu minibus, satu mobil Avanza, satu rombongan, 6 orang. Nah kemudian 6 orang yang ada itu ia lakukan sholat namanya sholat lihurmatil wakti, sholat sekedar untuk menghormat waktu. Bagaimana sholat lihurmatil wakti itu? Sholat yang dilakukan tanpa wudhu.
tanpa bersuci, tapi harus kita lakukan dalam rangka untuk menghormat waktu. Ya udah duduk kita di mobil, di mana mobil itu berjalan, walaupun kita nggak punya wudhu, nggak punya tayamum, langsung kita niat. Usolli fardul asri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Allah, saya niat sholat fardu asar 4 rakaat untuk menghormat waktu karena Allah Ta'ala. Akbar. Kemudian baca bacaan sholatnya. Baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah dalam keadaan duduk. Kemudian setelah surat pilihan dibaca, rukuknya agak nunduk sedikit, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya agak nunduk ke bawah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar. Baca Fatihah lagi dan surat pilihan lagi sampai 4 rakaat. Sholat li hurmatil waktu itu tidak sah. Tapi harus kita lakukan untuk menghormat waktu agar kita tidak dianggap fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan atau sudah memungkinkan, maka sholat itu wajib diqadha dan kita tidak berdosa. Tidak berdosa. Wajib diqadha. Nah, sholat qadha kalau kita lakukan secara bersama-sama nih, kan satu rombongan, satu minibus, satu Avanza begitu, ada 6 orang. Maka nanti sholatnya qadha itu juga disunatkan untuk adzan dan iqamah. Walaupun sholat itu sholat qadha, kita lakukan jam segini untuk mengqadha asar yang tadi, itu tetap disunatkan adzan dan iqamah. Hal ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa dalilu qadim ma thabata fi khabari Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam nama huwa wa ashabuhu ani sholati subhi fil wadi hatta tala'ati syamsu sumalama intabahu amarahum bil intiqal minhu di anabihi syaitonan fasaru hatta irtafa'ati syamsu thumma nazala fatawaddu'a wa amara bilalan bil adani wa shala rak'atail fajri thumma subhi. Hadis riwayat Imam Muslim. Satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersama dengan para sahabat-sahabatnya tertidur sebelum melaksanakan sholat subuh di sebuah lembah. Jadi dalam perjalanan di sebuah lembah, baginda Rasulullah itu menjelang fajar, beliau berpesan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tolong nanti bangunkan aku mau istirahat sebentar. Nanti kalau datang waktu sholat subuh, tolong bangunkan aku. Sahabat bilang, siap, insya Allah ya Rasul. Rasulullah beristirahat. Nah rupanya sahabat yang dipesenin suruh bangunin Rasulullah ini juga tertidur. Semuanya tidur di sebuah lembah karena capeknya dalam perjalanan. Akhirnya bangun-bangun sudah terbit matahari. Belum melaksanakan sholat subuh. Ini Rasulullah. Rasulullah sholat subuhnya qadha. Tapi sekali lagi, jangan sekali-kali kita ini suudon kepada Rasulullah. Wah, seorang nabi yang terhebat tapi sholat subuh kok qadha. Gak boleh kita suudon kepada Rasulullah. Itu memang sebuah sunatullah yang harus dilakukan oleh baginda Rasul dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Seandainya terjadi kita ini bangkong, bangunnya telat, sholat subuhnya telat, karena memang kita benar-benar tertidur dan tidak mendengar adzan, alarm sudah dinyalakan tapi ternyata juga tidak terdengar, bangun-bangun sudah terbit matahari. Ini biasanya terjadi di hari-hari weekend, hari Ahad karena kita tidak kerja, malam begadang, tidurnya kemalaman, akhirnya subuh tidak terbangun, bangun-bangun jam 8 pagi, serumah itu. Bangkong berjamaah, bangkong bareng semua, kompak satu rumah, bangunnya jam 8 pagi. Lalu bagaimana dalam kondisi yang seperti itu? Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpindah tempat. Ayo kita pindah, jangan di sini. Kenapa? Karena di sini ada setan. Setan yang menggoda kita sampai akhirnya kita tertidur,
belum sempat melakukan sholat subuh. Di sini ada setan. Ayo kita pindah ke tempat yang lain. Akhirnya Rasulullah bersama dengan para sahabatnya berpindah cari tempat yang lain. Sampai pada akhirnya matahari itu sudah naik kira-kira setinggi tombak. Masuk waktu sholat duha. Nah kemudian setelah masuk waktu sholat duha, baginda Rasulullah sudah menemukan tempat bersama dengan sahabat, tempat yang baru untuk istirahat. Kemudian ambil air wudhu dan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan subuh di saat waktu duha. Akhirnya Bilal mengumandangkan adzan dan setelah adzan dikumandangkan maka Rasulullah melakukan sholat sunnah qobliyah subuh rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum sholat subuh, karena itu memang pahalanya sangat besar. 2 rakaat sebelum sholat subuh rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia berikut isinya. Jadi tetap qobliyahnya juga diqodho. Habis itu kemudian tsummas subha. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama dengan para sahabat. Jadi hadisnya sahih. Jadi ternyata memang itu dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada kita sekalian. Kalau suatu saat misalnya kita ini tidur kemalaman kemudian bangunnya kesiangan, ya tidak apa-apa. Bangun jam 8 pagi jangan bersyukur, alhamdulillah udah lewat waktu subuh, berarti nggak wajib sholat subuh karena waktunya sudah lewat. Ini salah. Kalau bangun jam 8 pagi belum sholat subuh, ya tetap baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah belum sholat subuh. Ya terus kemudian gimana? Ya segera ambil air wudhu, kemudian lakukan sholat subuh walaupun sudah jam 8 pagi. Apakah yang seperti itu berdosa? Tidak berdosa. Asalkan benar-benar kita memang tidak mendengar alunan adzan dan tidak terbangun. Beda kalau masalahnya adzan subuh dikumandangkan dengar, tapi tidak segera bangun tidur lagi. Itu masalah. Itu yang berdosa berarti. Jadi artinya sholat faitah atau sholat yang lewat dari waktunya yang dilakukan secara qadha, kalau itu memang dilakukan secara berjamaah tetap disunahkan untuk dikumandangkan adzan dan iqamah sebelum melaksanakan sholat. Duna ghairiha, tidak disunatkan adzan dan iqamah itu selain daripada sholat yang maktubah. Kasunani, seperti sholat sunnah. Sholat sunnah itu tidak disunahkan untuk dikumandangkan adzan. Misalnya kita mau melakukan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Qiyamul lail di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tiap malam mulai jam 2 pagi kita sudah bangun untuk qiyamul lail, melakukan serangkaian sholat malam, tahajud, kemudian sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, ditambah dengan sholat tasbih. Ini mau kita melakukan sholat sunnah itu walaupun dilakukan secara berjamaah, itu tidak disunahkan untuk adzan. Tidak perlu adzan. Cukup dengan kalimat as-salatu jami'atan rahimakumullah. Jadi itu. Wa sholatul janazah. Sholat jenazah walaupun hukumnya wajib, tapi itu tidak disunahkan untuk adzan terlebih dahulu. Mau sholat jenazah tidak perlu adzan. Tidak perlu adzan. Wal mangdurah. Sholat yang dinadarkan. Misalnya kalau saya naik jabatan, maka saya akan melakukan sholat duha 12 rakaat misalnya. Ternyata benar naik jabatan sesuai dengan yang disyaratkan. Nah kalau demikian berarti dia wajib untuk melakukan sholat duha sesuai yang dijanjikan tadi 12 rakaat. Walaupun hukum asalnya sholat duha itu sunnah, tapi kalau dinadarkan maka akan menjadi wajib. Dinadarkan akan menjadi wajib. Nah, kalau sholat nadar yang seperti itu, maka tidak perlu dikumandangkan adzan ataupun iqamah.
Walawik tasoro ala ahadihima linahwi doiki waktin fal adanu aula bihi. Kalau memang ingin meringkas karena waktunya pendek antara adzan dan iqamah, maka yang paling baik lakukan adzan bukan iqamah. Tapi kita biasanya kalau misalnya kita ini musafir, kemudian singgah di satu tempat karena waktunya pendek, ingin melakukan sholat berjamaah di musolanya bandara misalnya, ini yang sering terlaku kita langsung iqamah, tidak adzan. Padahal kalau ingin meringkas antara adzan dan iqamah, salah satu saja yang dilakukan, maka yang paling baik lakukanlah adzan bukan iqamah. Lakukan adzan bukan iqamah, karena adzan lebih utama dibanding daripada iqamah. Wa yusanu adzanani li subhin wahidin qoblal fajri wa akharu ba'dahu. Nah kemudian khusus adzan subuh itu sunnah dilakukan 2 kali. Sebagaimana yang terlaku di Mekah maupun Madinah. Di Mekah ataupun Madinah itu adzan subuh 2 kali. Yang pertama jam 3 pagi itu dikumandangkan adzan sebagai pertanda membangunkan orang untuk qiyamul lail. Jadi di Mekah di Madinah itu jam 3 pagi sudah ada adzan. Itu pertanda orang dibangunkan untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat sunnah tahajud jam 3. Nanti setelah terbit fajar atau pas masuk waktu subuh, maka adzan lagi. Adzan yang kedua sebagai pertanda untuk memanggil jamaah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kalau di sini di Batam mau dilakukan ya monggo, tapi nanti apa enggak mengundang masalah nanti. Tiba-tiba jam 3 malam rosid adzan itu, wow, pakai speaker kenceng. Orang yang belum biasa lari ke masjid, sampai di masjid sepi, nggak ada jamaah. Loh ini ada adzan kok nggak ada orang. Padahal itu membangunkan untuk qiyamul lail. Qiyamul lail. Nah nanti adzan yang kedua pada saat sudah masuk waktu subuh, wa akharu ba'dahu, jadi ba'dal fajri, setelah terbit fajar pertanda masuk waktu subuh, maka dikumandangkan adzan lagi. Fa inik tasoro fal aula ba'dahu. Kalau ingin meringkas cukup 1 adzan saja pada waktu sholat subuh, maka yang paling baik adalah setelah terbit fajar, yaitu adzan sebagaimana yang kita laksanakan. Terbit fajar masuk waktu subuh kemudian dikumandangkan adzan. Kalau cuma ingin 1 saja untuk sholat subuh, ya yang paling baik adalah setelah terbitnya fajar. Wa adhanani lil jum'ati ahaduhuma ba'da su'udil khatib al mimbaro wal akharu alladhi qablahu. Innama ahdathahu Utsman radhiyallahu anhu lama kathuran nasu fastahabba bihi 'indal hajati. Ka'an tawaqqafa huduruhum alaihi wa illa lakanal al-iktisar wal al-ittiba'i afdal. Dan juga disunatkan adzan 2 kali pada saat melaksanakan sholat Jum'ah. Kita mau sholat Jum'ah itu sunnah adzan 2 kali. Adzan 2 kali untuk melaksanakan sholat Jum'ah itu baru dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa fil Bukhari kana al-adanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar hina yajlisul imamu alal mimbar. Menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa adzan pada zaman Rasulullah, zamannya Abu Bakar dan zamannya Umar bin Khattab, pada saat melaksanakan sholat Jum'ah itu cuma dilakukan 1 kali. Ketika khotib sudah naik di atas mimbar, setelah naik kemudian ucapkan salam, setelah salam khotib istirahat duduk, maka dikumandangkan adzan. Itu di zaman Rasulullah, zamannya Abu Bakar, berlanjut pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun pada masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena umat Islam ini sudah semakin banyak dan semakin jauh-jauh dari masjid. Ada yang jauh dari masjid tempatnya. Ketika adzan Jumat cuma dikumandangkan 1 kali
pada saat khotib naik di atas mimbar itu tok yang dikumandangkan. Ternyata banyak sahabat-sahabat yang telat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah karena rumah mereka yang jauh dari masjid. Akhirnya sahabat Utsman bin Affan berinisiatif untuk mengumandangkan adzan yang pertama, adzan ketika sudah masuk waktu sholat Jum'ah. Masuk waktu duhur, dikumandangkan adzan pertama. Kemudian setelah adzan yang pertama itu sebagai panggilan kalau sudah masuk waktu duhur, ayo segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Setelah adzan yang pertama kemudian dilakukan sholat qobliyah Jum'ah, atau yang kita kenal dengan qobliyah duhur. Karena ini Jum'atan maka disebut dengan qobliyah Jum'ah atau tahiyatul masjid dan seterusnya. Setelah itu selesai maka kemudian khotib naik di atas mimbar, dan pada saat khotib sudah naik di atas mimbar dan duduk maka dikumandangkan adzan lagi, dan adzan yang kedua itulah yang terlaku di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar masih berlaku adanya cukup satu kali. Sehingga di zaman Utsman bin Affan baru dikumandangkan adzan dua kali. Berarti kalau kita bicara tentang masalah bid'ah, ini juga urusannya adalah bid'ah. Karena dengan definisi bid'ah, bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi kemudian dilakukan. Itu bid'ah. Tapi kita perlu pahami bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berani melakukan itu. Beliau adalah orang yang sangat alim, alamah, dekat dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah. Kalau memang itu sesuatu yang dilarang dan itu dianggap sesuatu yang haram hukumnya karena dianggap bid'ah sayyi'ah, maka tidak mungkin kalau seorang Utsman bin Affan melakukan itu. Maka itu kita kenal dengan namanya bid'ah hasanah. Ya nggak apa-apa, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, sesuatu yang baru yang baik, tujuannya sangat mulia untuk memanggil orang agar datang lebih cepat ke masjid karena sudah masuk waktu sholat Jum'ah. Dan pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang ingkar tentang apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Sehingga pada hari ini berlakulah adzan dua kali. Namun demikian ada beberapa masjid saudara kita yang cuma mengumandangkan adzan satu kali. Ya monggo silahkan. Adzan sekali monggo, dua kali ya monggo. Semua ada dasarnya. Yang paling penting tidak saling menyalahkan. Yang adzan sekali ya monggo, yang adzan dua kali ya silahkan. Tidak kemudian terjadi saling menyalahkan. Kamu itu apa? Enggak ikut sunnah, enggak ikut Rasulullah. Wah ini sok-sok sunnah. Sok-sok sunnah. Bahkan ada saudara kita yang mengatakan kita ini pokoknya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis, tidak dilakukan oleh Rasulullah, gak boleh kita lakukan. Nah Islam ini kan berkembang. Sebenarnya ada juga bid'ah yang lain, termasuk pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah. Sholat tarawih secara berjamaah itu Rasulullah gak pernah melakukan itu. Rasulullah itu melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Berarti karena Rasulullah berada di Madinah itu selama 10 tahun, Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 musim Ramadan, berarti selama 9 tahun. Nah kemudian perintah untuk melaksanakan sholat tarawih ini baru diperintahkan di akhir saat Rasulullah menjelang wafat. Ramadan terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dan itu pun perintah sholat tarawih itu terjadinya di akhir-akhir. Di akhir Ramadan. Ramadan terakhir yang dijumpai oleh baginda Rasulullah. Nah kemudian Rasulullah karena dapat perintah untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, datanglah ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Sholat tarawih yang kita kenal dengan sholat tarawih. Itu pun sendiri. Maka kemudian pada satu saat sahabat ada yang melihat, oh Rasulullah tadi malam ke masjid. Dan itu pun bukan jam habis Isya, itu bukan. Tapi setelah lewat jam 12 malam, qiyamul lail sekaligus qiyamul Ramadan.
di masjid. Ada sahabat yang nengok, tadi malam loh Rasulullah itu sholat ke masjid. Ayo nanti malam kita ke masjid. Wah, akhirnya para sahabat dikasih tahu, ayo nanti malam kita ke masjid. Karena tadi malam Rasulullah ke masjid, sholat. Wah, akhirnya setelah mereka kumpul di masjid, ternyata Rasul gak keluar, sholat di rumah. Malam berikutnya Rasulullah keluar lagi ke masjid. Kemudian itu pun tidak dilakukan secara berjamaah. Sahabat sholat di sini, Rasulullah sholat di situ, tidak berjamaah, tidak. Dan itu berlaku sampai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak berani merubah tradisi itu sampai ketemu dengan masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar melihat ini kok sholat taraweh kok sendiri-sendiri, pojok sana sholat, pandai sholat. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengumpulkan mereka, dijadikan satu, dilaksanakan bersamaan dengan dipimpin oleh seorang imam, dilakukan secara berjamaah, dan itu dilakukan sebanyak 20 rakaat taraweh plus 3 rakaat sholat witir. Berarti itu juga bid'ah. Karena Rasul tidak pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, tapi karena itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang ingkar. Kemudian menyalahkan Umar, tidak. Karena itu termasuk bid'ahnya bid'ah hasanah. Sampai Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tarawih dilakukan secara berjamaah sebanyak 20 rakaat. Nah, kalau kita mau ikut secara totalitas apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, mestinya tarawih yang kita lakukan ya 20 rakaat. Sebab Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih berjamaah sebanyak 20 rakaat. Tapi kadang-kadang kita milih-milih, mohon maaf. Milih jamaahnya, ikut Umar bin Khattab berjamaah tarawih. Tapi rakaatnya nggak ngikut, cuman ikut yang 8. Tapi juga nggak apa-apa lah, yang penting masih mau tarawih di masjid. Jadi yang mau 8 ya monggo, yang mau 20 ya silahkan. Yang salah itu yang gak terawih. Udah gak terawih nyalain lagi. Yang 8 gak usah nyalain yang 20, yang 20 gak usah nyalain yang 8. Terus pokoknya lana a'maluna walakum a'malukum, amalmu ya amalmu, amalku ya amalku. Ayo kita saling beramal. Yang mau 8 berarti ini dasarnya kita ini tujuannya sama, mau sama-sama ke surga. Dengan 8 rakaat aja sampai ke surga. Ngapain harus 20 rakaat? Itu dasarnya begitu kira-kira. Yang 20 rakaat. Saya maunya 20 rakaat. Kenapa kok 20? Karena semakin banyak pekerjaan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Al-ajru bi qadri ta'ab. Jadi pokoknya masing-masing lah. Yang kayak begini-begini nggak perlu kita perdebatkan, nggak perlu saling menyalahkan. Karena masing-masing juga punya dasar. Masing-masing punya landasan. Jadi artinya adzan 2 kali pada saat sholat Jumat itu baru dilaksanakan pada masanya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian wasuna ayu adinalil ula faqat min shalawatin tawalat kafawaita wa sholati jam'in wa faitatin wa hadiratin dakhala waktuha qabla suru'ihi fil adani. Sunat adzan hanya untuk pada sholat yang pertama. Kalau kita melakukan sholat secara berturut-turut, misalnya kita mau melakukan sholat jamak, kita mau melakukan sholat jamak duhur dan asar dilakukan secara jamak takdim di waktu duhur, maka ini yang disunatkan adzan cukup pada waktu yang pertama saja. Jadi sholat yang pertama dikumandangkan adzan. Setelah dikumandangkan adzan sholat yang pertama, kemudian kita ingin melakukan sholat yang berikutnya, cukup dengan iqomah saja. Tidak perlu adzan lagi. Jadi adzannya cuma sekali pada sholat yang pertama. Kemudian nanti yang kedua cukup dengan iqomah saja. Atau kita ingin melakukan menjamak sholat. Mengkodok sholat. Fawaid. Ada beberapa sholat yang tertinggal, kemudian kita ingin mengkodoknya dengan melakukan berturut-turut ini. Maka yang sunnah adzan cukup pada waktu sholat yang pertama. Kemudian sholat yang kedua nanti nggak perlu adzan, cukup dengan iqomah. Sholat yang ketiga nggak perlu adzan, cukup dengan iqomah saja. Wa yuqimu likulin min halil ittiba. Tapi
antara sholat pertama dengan sholat yang kedua dan seterusnya, itu kalau sholatnya sholat yang wajib, yang faitah, yang dikodok tadi itu, maka cukup dikumandangkan iqomah saja. Habis sholat duhur mau sholat asar, cukup iqomah saja kalau dilakukan secara jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Hal ini juga berdasarkan hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i bil Muzdalifah bi adanin wa iqamataini. Rasulullah menjamak salat maghrib dan isya di Muzdalifah dalam perjalanan haji beliau, dan beliau memerintahkan adzan cukup 1 kali, iqamahnya 2 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa'lam anna hasilama yufhamu min kalamihi anna salata arba'atu aksamin. Ketahuilah bahwa kesimpulan daripada apa yang dipaham terkait tentang masalah adzan dan iqamah ini, untuk sholat itu ada 4 bagian. Kismun yu'ti fihi bil adani wal iqamati. Bagian yang pertama sunnah adzan dan sekaligus sunnah iqamah, yaitu ketika melaksanakan sholat fardu 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya secara berjamaah, maka sunnah adzan sekaligus sunnah iqamah. Wa qismun yuqamu lahu faqat wa huwa as-shalawatul mutawaliyatu ghairil ula. Yang kedua, cukup disunahkan iqamah saja, yaitu sholat yang berturut-turut, sholat yang kedua, ketiga dan seterusnya, bukan sholat yang pertama. Itu cukup disunahkan iqamah saja. Tadi udah dijelaskan. Wa qismun la yu'ti fihi bihima lakin yunadi lahu binahwi as-sholatu jami'ah. Pembagian yang ketiga, ketika kita tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, tidak dikumandangkan adzan dan tidak dikumandangkan iqamah, tapi cukup dengan kalimat as-sholatu jami'ah. Ayo sholat berjamaah, seperti sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha dan sejenisnya, sholat yang disunatkan berjamaah seperti sholat gerhana, khusuf, kusuf, kemudian sholat istisqa, itu cukup dengan as-sholatu jami'at rahimakumullah. Kemudian wa qismun la yunadi lahu aidon wa huwa an-nadru wa naflu. Dan yang keempat, bagian yang keempat adalah sholat yang tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamah, seperti sholat nadar dan juga sholat sunnah yang lainnya. Jadi ini pembagian daripada pelaksanaan adzan terkait tentang masalah hendak melaksanakan sholat. Kemudian kalau ada kelompok ibu-ibu ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka cukup disunahkan iqamah kalau memang imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Ini sunnah iqamah saja, secara sir, nggak perlu pakai speaker. Wa khunsa, demikian juga kalau misalnya ada waria yang melaksanakan sholat berjamaah dengan komunitas waria. Nah kemudian kalaupun misalnya ada musola perempuan, jamaahnya perempuan, imamnya juga perempuan, khusus perempuan, kemudian ingin dikumandangkan adzan, kalau secara siri, secara pelan, itu tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan, berarti dalam hal ini tidak disunatkan. Tidak disunatkan, tapi juga tidak makruh. Tapi kalau musola khusus perempuan, imamnya perempuan, makmumnya khusus perempuan saja, tapi ada adzannya yang dikumandangkan oleh perempuan juga, tapi secara jahar, secara kenceng, pakai speaker itu, maka itu hukumnya haram. Haram. Haruma. Kalau musola perempuan ya cukup, nggak usah pakai speaker, adzannya pun juga adzan yang sir. Tapi kalau misalnya adzan secara jahar, maka bisa jadi itu masuk dalam ranah hukumnya adalah haram. Wa yunadi li jama'atin masyru'atin fi naflin ka'idin wa tarawih
wa witrin afroda anha bi Ramadan wa kusufin as-salatu jami'ah. Dan disunatkan ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah seperti sholat tarawih, kemudian sholat hari raya, sholat witir yang terlaksana di bulan Ramadan, maka cukup dengan kalimat as-salatu jami'ata rahimakumullah atau as-salatu jami'ah. Artinya ayo sholat berjamaah. Wa yujzi'u as-shalah, as-shalah. Boleh juga diganti dengan as-shalah, as-shalah gitu. Atau halumu ila shalah, halumu ila shalah. Tapi wa yukrahu hayya 'ala shalah. Makruh kita mengucapkan kalimat hayya 'ala shalah. Kalau sholatnya sholat sunnah, cukup dengan as-sholatu jami'ah atau as-sholah, as-sholah atau halumu ila sholah. Itu dalam hal ini cukup begitu saja, tidak perlu diadankan dan tidak perlu diiqomahkan. Wa surita fihima ay fil adani wal iqomati tartibun. Ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dan kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.